Halo, hari ini kita ada Honda Beat 125 Fi ya. Keluhannya ini starternya nggak bisa ya. Kita coba ya. Kontak on. Kita hidupkan starternya. Ada sedikit suara ya. Kalau ada sedikit suara kayak gini, biasanya jalur sistemnya masih aktif ya. Cuma di kendala bisa dinamo dan juga bisa di bendiknya ya. Biar nggak terkecoh yang rusak bendiknya atau dinamonya, kita sebaiknya cek dulu ya. Kita buka coknya langsung. Untuk aki letaknya di bawah jok ya, seperti pada Honda bebek Honda pada umumnya, seperti Super X125 juga. Kita buka covernya pakai obeng plus. Ini nggak bisa starter ya. Yang pertama kita cek dulu tegangannya normal atau enggak ya. Kita hidupkan ke posisi vol. Dulu. Ini merah ke positif, hitam ke negatif. Masih 12 ya. Ada karet, jadi ada resistornya ini. Karet. Sekitar 12,4 ya. Coba kita hidupkan. Dia turun. Klakson coba. Si kuat ya. Kita starter. Cuma ada cetik ini ya. Oke. Nah, kita buka dulu bendiknya ya buat ngecek jalurnya. Kalau teman-teman kesusahan buka ini ditarik aja ya, tapi ada penguncinya. Kita lepas karetnya dulu. Teman-teman bisa lepas akinya dulu biar gampang, biar space-nya banyak ya. Kita lepas akinya. Dan yang negatif yang plus. Oke, kita angkat. Kita bisa adjust dulu juga untuk melepas ini bendiknya. Pas bendik ini ada penguncinya ya. Biasanya ini patah kalau langsung ditarik. Kita colok dulu penguncinya. Ini yang satunya. Dan kita tarik. Saya lepas ya. Ini saya coba jelaskan dulu. Ini ada 4 pin ya. Yang bawah ini besar-besar dan yang atasnya ini ada kecil-kecil ya. Yang besar ini sebagai common atau jembatan atau saklarnya ya. Yang kecil ini sebagai trigger atau elektromagnetiknya ya. Jadi cara kerjanya saat kedua pin yang kecil ini ada muatan positif dan negatif atau sebaliknya, dia muatannya harus berbeda ya. Dia nanti kumparan elektromagnetnya aktif berubah menjadi magnet dan menggerakkan common atau jembatan atau saklar yang pin besar ini ya. Kemudian kita cek dulu jalurnya dulu ya. Kita cek dulu kerja dinamonya dulu ya, bergambar.
Ini saya dekatkan ya. Ini di soketnya terdapat yang pin yang gede-gede ya. Ini di soketnya ada pin yang gede-gede ya, lawan yang tadi. Ini sebagai dinamo ya, salah satu muatannya itu positif ya, kemudian yang satunya itu biasanya kan beban ya. Jadi saat aktif dia saklarnya menyambungkan dari baterai langsung ke dinamo ya, tanpa fuse ya, karena untuk saklarnya dia lewat relay ya. Untuk ngeceknya kita pasang aki lagi. Ini kita pasang akinya lagi untuk ngecek dinamo sama jalurnya ya. Untuk ngecek dinamonya dulu ya, caranya kita sambungkan soket yang besar ini bisa menggunakan dua obeng ini ya. Jadi tanpa saklar kita onin dulu biar nanti bisa hidup. Kunci kontak on, jadi nanti dilangsung ya tanpa bendik ya, dari plus aki ke beban atau dinamo. Kita sambungkan apakah nyala atau tidak. Kalau nyala berarti dinamonya dia masih bagus ya, jadi kita nggak usah bongkar-bongkar dinamo. Oke, hidup ya, nyala ya, berarti dinamonya masih bagus ya. Dengan aki yang lama juga, kita tinggal jalur yang kecil-kecil ini ya sebagai triggernya ya, atau elektromagnetiknya ya. Caranya untuk cek jalur, untuk Honda kan untuk output tombolnya itu biasanya nilainya plus ya, dan Yamaha itu negatif. Kalau teman-teman bingung outputnya plus atau negatif, kita bisa cek asal aja dulu. Misal ke negatif ya, negatif berarti kita nyari plusnya ya. Saat kunci kontak off dia ada atau enggak, dia enggak ada ya. Saat kunci kontak on dia atau enggak, dia enggak ada juga ya. Kemudian kita balik. Oke, kita kunci kontak off. Ini berarti nyari negatif ya. Kalau ini hidup berarti ada negatifnya. Mati. Ini hidup ya, berarti yang ini negatif ya. Ini posisi off ya. Coba kita posisi kunci kontak on. Oke, ini mati. Ini berarti negatifnya standby ya, mau kunci kontak on atau kunci kontak off. Kan sudah ketemu yang ini negatif ya, berarti untuk lawannya berarti harus positif. Nilai positif di capitannya kita taruh di negatif, kita taruh di sini. Kita kunci kontak on, kita pencet tombolnya ya, berarti benar ya. Ini tombolnya, output dari tombol dia plus ya. Jadi cara kerjanya saat kunci kontak on, output kunci kontak menuju ke input tombol starter, kemudian output dari saklar langsung ke sini ya, tombol ke sini. Kemudian saat dipencet dia memberikan plus ya, dan negatifnya itu standby ya, mau dia kunci kontak on atau off ya. Berbeda dengan Yamaha. Kalau Yamaha dia plusnya ada saat kunci kontak on, tapi negatifnya dia didapat dari pencetan tombol starter ya, dia negatifnya terputus ya. Oke, untuk jalur berarti dia aman ya. Ini plusnya, kemudian sebelahnya ini negatif berarti standby. Oke, yang diputus dia untuk Honda bebek biasanya itu ya,
ini enggak, ini negatif terus ini saat kunci kontak overload on ya. Untuk kasus yang seperti ini jalurnya bagus, dinamonya bagus, yang rusak biasanya ininya. Meskipun dia bunyi cetik-cetik ya, kadang menemui masalah seperti ini ya, terkecoh saat bunyi cetik-cetik, dikira dinamonya karena sistem dari relay bendingnya ini aktif ya, tapi terkadang di dalamnya ini udah kosong ya. Jadi saat elektromagnetik dia aktif dan triggernya aktif, kemudian common atau jembatannya itu nyambung, tapi dia nggak bisa menyambungkan arus ya. Biasanya di dalamnya itu ada semacam kerak ya. Jadi meskipun dia nempel, dia tidak bisa menyambungkan arus dari baterai ke dinamo. Oke, kita coba dulu ganti yang baru ya bendingnya. Coba ganti yang baru. Ini dinamo oke, jalur oke, dinamonya cuma bunyi cetik-cetik tapi nggak bisa menyambungkan ya. Terkadang juga nggak bunyi sama sekali ya. Jadi sistem dari plusnya atau dari negatifnya tombol dia nggak bisa mengaktifkan elektromagnetiknya atau kumparan ya. Jadi kalau yang ketikan bunyi, jadi masih bisa aktif tapi nggak bisa menyambungkan. Kadang yang nggak bunyi itu dia elektromagnetiknya nggak aktif sama sekali ya. Oke, kita colok aja langsung seperti ini ya. Kan nggak ya, udah saya pasang. Kemudian kita kunci kontak on ya. Kita on dulu, kita ratingnya kita matikan. Starter ya, nah, jalan kan. Oke, masuk kesimpulan. Jadi yang rusak meskipun bunyi cetik-cetik ya, yang rusak ininya aja ya. Dia supply dari tombol starter plusnya masuk, kemudian negatifnya ada. Kalau kumparan elektromagnetiknya aktif, tapi saklarnya dia nyambung tapi nggak bisa menyalurkan alur listrik ya. Oke, demikian perbaikan tombol starter Honda, perbaikan sistem starter Honda Blade PGMFI ya. Bisa juga di Supra X125 atau misal Supra lama Grand juga sama aja sih jalurnya, cuma beda bentuk bendingnya aja ya. Terima kasih sudah menonton, semoga video saya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.